wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Ashadi. Tanggal 1 Oktober sesuai dengan arahan panitia, saya menyerahkan akte yang diminta panitia dan tidak deadline, yaitu tanggal 1 Oktober. Tapi dibilang di sini tidak menyerahkan akte, menempuh jalur hukum. Jaringan bakal calon lurah Kalurahan Semoyo Patuk Gunung Kidul Oktober tahun 2021 geger dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kasus ini peluang dipetunkan. DRS Ashadi asal Wonosari 1 dari 5 balon dinyatakan tak lolos dari administrasi persyaratan oleh Panitia Pemilihan Lurah. Ashadi Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021 kepada wartawan menjelaskan, saat daftar dirinya satu berkas pakai surat kenal lahir, kemudian panitia mengusulkan akta kelahiran. Gerak cepat akta dari Dukcapil Gunung Kidul dikantongi. Tanggal 1 Oktober atau 3 hari sebelum deadline menyerahkan akta. Namun hingga Jumat tanggal 8 Oktober belum ada kepastian. Atas kasus ini melalui Peradi Gunung Kidul menjadi viral dengan cepat. Ada pengumuman, ada peluang untuk berkompetisi pemilihan lurah, saya pun ikut mempersiapkan berkas. Setelah lengkap, saya pun pulang kampung dan mendaftar. Adapun saya mendaftar tanggal 9. Itu pun sebenarnya pagi harinya masih disibukkan dengan melengkapi persyaratan, yaitu diantaranya legalisir ke Dukcapil dan legalisir ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah sebelum jam 10 semua kegiatan legalisir sudah selesai. Saya langsung datangi dengan berkas lengkap menurut saya ke Panitia Pemilihan Lurah Semoyo, diantar oleh kakak saya dan keluarga. Pukul 11 saya sampai di lokasi dan diterima oleh panitia dengan baik. Maka saya menyatakan niat kepada Panitia Pemilihan Lurah Semoyo, saya akan mendaftar dan berkas saya silakan dicek. Dia pun menerima dengan sangat baik, sangat ramah. Setelah beberapa menit dicek, data saya komplit 100% menurut keterangan panitia. Maka saya pun dibuatkan tanda terima penerimaan berkas pendaftaran calon Lurah Semoyo. Tanda terima bahwa saya diterima sebagai bakal calon Lurah Semoyo dengan berkas yang lengkap. Jalanan udah ya kampung saya, alhamdulillah tidak ada masalah apapun. Nah, pada tanggal 24 September 2021 saya mendapat informasi dari panitia agar mendatangi balai desa hal yang harus dibicarakan terkait berkas pencalonan. Saya pun tidak lama kemudian hadir ke sana ke balai desa dan ditemui oleh panitia dengan sebaik-baiknya. Adapun isi informasi yang saya terima dari panitia adalah bahwa persyaratan saya kurang lengkap. Itu saya melampirkan surat kenal lahir yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Gunung Kidul dan ditangani oleh Sekda Kabupaten Gunung Kidul. Itu adalah data yang saya serahkan yang menurut panitia salah. Panitia pun memberikan informasi bahwa Pak Ashadi atau saya tidak bisa melengkapi surat yang lebih berdasarkan hukum, yaitu akte kelahiran, maka pencalon atau bakal calon akan digugurkan. Panitia memberikan waktu melengkapi akte. Dengan semangat yang sangat tinggi, saya pun menyanggupi, walaupun diberi waktu hanya sekitar 3 hari.
saya menyanggupi untuk menyerahkan akte. Dengan semangat yang luar biasa, saya pulang ke Bogor, mengurus surat pindah, dapat dalam waktu 1 hari. Maka hari itu pula saya pulang ke kampung lagi, langsung menuju Dukcapil Kabupaten Gunung Kidul, diterima oleh petugas di sana dengan sangat baik dan diurus, kemudian diterbitkan aktenya dalam waktu sehari. Langsung saya antar ke sekretariat tanggal 1, masih jauh dari deadline, yaitu tanggal 3, seperti yang arahan panitia. Tanggal 1, tetapi apa yang saya temui di Balai Desa pada tanggal 1 Oktober, ternyata tidak ada seorang pun panitia yang bertugas di sana. Saya datang jam 13:47 masih memenuhi syarat. Akhirnya saya berkonsultasi dengan salah seorang penanggung jawab kegiatan atau pilra ini, yaitu Bamuskal. Saya sebutkan saja namanya Pak Suripman, dalam sehari-harinya sebagai wakil ketua Bamuskal. Beliau menyarankan agar surat akte kelahiran tersebut diserahkan kepada panitia yang mungkin sudah di rumah masing-masing. Akhirnya beliau menunjukkan nama ini bisa menerima rumah yang ditunjukkan oleh Pak Suripman. Tibalah saatnya sampai di rumah Ibu Sutiani. Beliau tidak mau menerima karena memang bukan tupoksinya. Tupoksi yang benar adalah ke sekretaris atau ke ketua. Nah, saya langsung menuju ke rumah sekretaris, yaitu Mas Yuda. Di sana diterima dengan baik kepada salah satu anggota, Pak Baryadi, anggota panitia, dan kepada ketua langsung bahwa saya menyerahkan akte ke Pak Yuda, sekretaris. Setelah itu beliau menjawab mengiyakan. Oke Pak, terima kasih. Artinya Oktober, masih jauh dari waktu deadline melengkapi dokumen yang salah atau yang kurang. Selanjutnya kemarin pada tanggal 4 Senin tanggal 4 Oktober 2021, beberapa orang panitia pemilihan lurah menghadiri atau mendatangi rumah saya tujuan menyerahkan hasil klarifikasi terkait dengan penelitian berkas. Setelah saya baca, ternyata nama saya tidak tercantum. Kan terus saja mohon maaf, berita acaranya pun salah karena di sini tertulis pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan 10 tahun 2021. Setahu saya Jumat itu tanggal 1. Seandainya mau tanggal 4 ya Senin. Tetap belajar. Menurut saya ini cacat hukum. Menurut saya, tapi untuk sebenarnya saya tidak tahu. Berhubung ini juga tidak ada kata-kata jika ada, nggak ada kata-kata jika ada kekeliruan dalam berita acara ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tidak ada. Jadi ini sudah saya anggap surat resmi, saya terima. Dan ternyata nama saya tidak ada. Saya berharap ini nomor 1 yang lolos, nomor 2 yang tidak lolos. Berharap nama saya ada di sini. Bakal calon yang tidak lolos seleksi administrasi adalah Dr. Andes Ashadi. Alamat ini alasan tidak menyerahkan akte. Mestinya begitu harapan saya. Tapi yang saya terima inilah suratnya. Tidak serta-merta menerima apa yang saya terima. Sebagai warga biasa yang mengerti sedikit tentang hukum, saya tentu melangkah berikutnya menempuh jalur hukum. Tapi yang saya lakukan pertama kali adalah menemui ketua panitia dengan tujuan meminta klarifikasi, meminta penjelasan dari ketua panitia apa alasan saya tidak lolos
Nah, saya peroleh keterangan melalui lisan bahwa tidak lolos. Pak Azadi tidak lolos itu hanya alasan satu-satunya, yaitu masalah surat kenal lahir. WA, hanya WA pun ada WA-nya. Ini WA saja supaya lebih real. Saya kirimkan kepada ketua panitia. Mohon izin Pak, terima kasih. Saya sudah menerima surat berita acara bakal calon lurah Semoyo yang lolos. Sebagai hak konstitusi saya minta berita acara bagi bakal calon yang tidak lolos yang disertai alasan. Saya tunggu Selasa 5 Oktober 2021 sebagai bukti bahwa saya tidak lolos. Berita acara tetapi diberikan pemberitahuan saja. Hanya surat ini, mengapa? Saya tanyakan juga tentang mengapa hanya surat pemberitahuan. Saya minta berita acara. Dijawab oleh ketua panitia bahwa bakal calon yang tidak lolos tidak perlu dibuatkan berita acara. Saya ambil inti daripada surat pemberitahuan. Saya bacakan langsung saja. Atas nama tersebut, jadi atas nama Azadi Gunung Kidul Jalan Tanjung itu tidak lolos seleksi administrasi persyaratan bakal calon lurah Kelurahan Semoyo dikarenakan tidak melampirkan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali bagi akte kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik pada saat tanggal 1 Oktober sesuai dengan arahan panitia. Saya menyerahkan akte yang diminta. Ini pun masih apa ya, nggak jelas karena buktinya saya menyerahkan ini saya menyerahkan akte sesuai dengan arahan panitia dan tidak deadline, yaitu tanggal 1 Oktober. Tapi dibilang di sini tidak menyerahkan akte, menempuh jalur hukum. Saya tadi ke balai desa untuk menyerahkan akte kelahiran, tapi tidak ada panitia yang bertugas. Langsung saya serahkan ke Mas Yuda di Salak Nuwun. Nggih, jawaban panitia. Nggih. Itu artinya ya diterima. Itu artinya diterima. Kemudian saya pun ke balai desa untuk menyerahkan akte kelahiran, tapi tidak ada panitia yang bertugas. Langsung saya serahkan ke Mas Yuda di Salak. Diiyakan oleh Pak Wiji via WA. Nuwun. Nggih, Pak. Ini adalah bukti chat WA saya bahwa saya menyerahkan akte asli, maksudnya fotokopi yang sudah dilegalisir, tetapi legalisirnya dengan sistem teknik digital barcode, karena informasi dari Dukcapil bahwa cukup di fotokopi langsung diserahkan ke panitia. Terkait dengan panitia pemilihan lurah Semoyo, kesimpulannya adalah panitia bekerja kurang profesional karena banyak hal yang tidak tahu, sehingga berpotensi untuk merugikan bakal calon. Yang kedua, panitia kurang transparan karena memberikan keterangan yang berbeda-beda. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pelin-pelan, suratnya halnya sama, berita acara. Surat pertama tertanggal Jumat 4 Oktober. Yang kedua, Senin 4 Oktober. Bisa saja surat ini direvisi, tetapi surat pertama harus ada klausul apabila terjadi kesalahan pada surat ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tapi tidak ada. Itu terima kasih. 2 surat sudah saya tunjukkan. Apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi pembelajaran warga Semoyo untuk masa yang akan datang. Karena semua warga Semoyo berhak atas semuanya ini.